Oke, materi hari ini tentang total quality management ya. Benchmarking adalah proses yang mengidentifikasi best practice, praktikal terbaik ya, terkait produksi dan penyampaian sebuah produk atau jasa. Pencarian best practice dapat dilakukan dalam satu industri yang sama atau kita bandingkan ke industri yang lain. Tujuan benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi posisi terkini perusahaan dibandingkan dengan best practice yang ada dan untuk mengidentifikasi area dan serta cara untuk meningkatkan kinerja. Macam-macam benchmarking. Ada namanya internal benchmarking. Ini membandingkan operasi yang ada dengan operasi pada unit-unit lain yang sama dalam satu organisasi. Jadi internal, lihat internal berarti unit satu kita bandingkan dengan unit yang lain, tapi masih dalam satu perusahaan. Competitive benchmarking mentargetkan proses dan metode yang digunakan oleh pesaing langsung perusahaan. Fungsional atau industri benchmarking membandingkan suatu fungsi atau bagian di suatu perusahaan dengan fungsi yang sama pada perusahaan-perusahaan dalam satu industri. Jadi dengan perusahaan yang lain ya. Tapi fungsionalnya sama. Fungsi untuk departemen apa? Departemen finance dibandingin dengan departemen finance, tapi masih dalam satu industri yang sama. Kalau kompetitif tadi langsung ke perusahaan. Perusahaan kita dibandingin dengan perusahaan yang lain. Generic benchmarking. Ini membandingkan proses yang ada dalam organisasi dengan proses yang sama di industri yang lainnya. Jadi satu organisasi dibandingkan dengan organisasi lain, tapi beda industri. Karakteristik total quality management. Ada 14 ya. Ini diambil dari E-Deming. Yang pertama, konsisten dalam tujuan yang diyakini kebaikannya lewat pemahaman berbagi visi dan misi di institusi. Yang kedua, menerima falsafah baru, yaitu kualitas sebagai arahan prinsip dan keyakinan dalam bekerja dan berpikir. Yang ketiga, menghentikan ketergantungan pada inspeksi atasan untuk mencapai kualitas, serta lakukanlah atas kesadaran diri. Yang keempat, akhirilah cara-cara memberikan penghargaan atas dasar label yang tertera di luarnya. Yakinlah atas keputusan sendiri yang memang benar dan bermanfaat maksimum. Yang kelima, lakukanlah peningkatan kualitas secara terus-menerus atau berkelanjutan. Yang keenam, lakukan bersama pelatihan tim secara institusional. Yang ketujuh, melakukan supervisi efektif untuk semuanya dan diri sendiri. Yang kedelapan, hilangkan rasa takut yang tidak pada tempatnya. Gantikan dengan rasa saling mempercayai dan kerja sama. Yang kesembilan, hilangkan barrier antara bagian dalam organisasi. Yang kesepuluh, hindari penggunaan slogan dalam mewujudkan kualitas, tetapi nyatakan dengan kinerja. Yang ke-11, hilangkan kebiasaan memberikan penilaian standar prestasi kerja dengan nilai nominal. Ini menyebabkan anggota dalam organisasi hanya mementingkan pencapaian nilai nominalnya saja. Yang ke-12, hilangkan selubung diri yang membuat
tidak berinteraksi dan tidak bekerja sama. Yang ke-13, buatlah program yang kokoh, artinya tidak rapuh, mudah berubah, sehingga tidak menghasilkan apa yang diterapkan dalam tujuan. Yang terakhir, ikut sertakan semua individu yang ada di bagian untuk bekerja sebagai tim, sesuai dengan tanggung jawab dan porsinya masing-masing. TQM, Total Quality Management, ini berkaitan erat juga dengan biaya mutu. Nah, biaya mutu ini ada 4. Pencegahan, prevention, penilaian, appraisal, kesalahan internal, internal failure, kesalahan eksternal, external failure. Nah, di pencegahan ini fungsinya itu untuk mencegah terjadinya kerusakan output. Biasanya dilakukan dengan cara training karyawan, review desain peralatan, perawatan berkala, maupun review supplier, penyedia bahan baku kita. Nah, penilaian ini biasanya ini adalah biaya untuk mendeteksi terjadinya kerusakan pada hasil produksi kita, pada output kita. Program pengendalian mutu, inspeksi, dan pengujian dilakukannya. Kesalahan internal ini untuk mengidentifikasi kerusakan output terdeteksi sebelum terkirim ke pelanggan. Jadi barang kita itu, barang produksi kita itu bisa terdeteksi sebelum sampai ke tangan pelanggan. Caranya dengan pengerjaan kembali maupun dengan scrap. Kesalahan eksternal. Biasanya ini adalah kerusakan output. Barang-barang kita terdeteksinya setelah barang itu sampai ke tangan pelanggan. Nah, cara mengendalikannya gimana? Memberikan garansi produk dan membuat layanan konsumen atau keluhan pelanggan. Nah, berikut ini ada sebagian komponen biaya yang diambil dari laporan biaya mutu PT Ganesha di bulan Mei misalnya. Ada namanya pengerjaan ulang, pemeliharaan peralatan, uji coba produk, perbaikan produk. Berapakah total biaya pencegahan dan penilaian di bulan Mei? Kita kelompokin dulu. Pengerjaan ulang, tadi masuknya kesalahan internal ya, sebelum sampai ke tangan pelanggan. Kita udah tahu, udah terdeteksi kerusakan produk kita, berarti dia internal failure. Pemeliharaan peralatan, berarti itu bagian pencegahan. Karena sebelum terjadinya kesalahan, kita udah cegah. Alat-alat produksi kita, alat-alatnya sudah kita pelihara dulu. Uji coba produk, ini bagian ke penilaian. External failure itu adalah perbaikan produk. Udah sampai ke tangan pelanggan. Sehingga total biaya pencegahan dan penilaian itu adalah 1154 ditambah 786. Hasilnya 1940. 1.940.000. Appraisal cost ini termasuk dalam program quality control, inspeksi maupun testing. Namun beberapa otoritas mengkategorikan statistical quality dan proses kontrol sebagai preventive activity, aktivitas pencegahan, karena tidak hanya mendeteksi pekerjaan yang salah, tetapi juga memampukan dibuatnya penyesuaian atas proses-proses untuk mencegah defects di masa depan, kerugian di masa depan, kesalahan di masa depan. Nah, di sini ada di tahun kedua, sebuah perusahaan manufaktur menerapkan total quality management yang menghasilkan laporannya sebagai demikian. Ini adalah laporan biaya mutunya. Prevention cost-nya sekian, appraisal cost-nya sekian, internal failure-nya sekian, external failure-nya sekian. Sehingga total biaya mutunya adalah 1.800. Tahun kedua 1.350. Sehingga perubahannya sekitaran turun 25%. Total biaya mutunya turun ya. Kita lihat.
Sehingga kita harus kelompokin conformance dan non-conformance. Kalau untuk conformance, itu biasanya di bagian pencegahan maupun penilaian. Sedangkan non-conformance itu adalah kesalahan-kesalahan internal, kesalahan-kesalahan eksternal yang kita tidak bisa duga. Kenaikan dalam biaya konforman menyebabkan kualitas output yang dihasilkan lebih baik, sehingga menurunkan biaya non-conformance. Jadi, kalau di conformance-nya kita udah tinggikan, otomatis kesalahan-kesalahan internal, kesalahan-kesalahan eksternal bisa berkurang. Karena kita udah cegah. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan? Kalau di bagian PT, perusahaan berarti lebih baik mencegah daripada barangnya rusak. Jadi udah ada antisipasi dahulu sebelum barang tersebut cacat produksi. Di sini ada indeks biaya mutu. Seringkali digunakan untuk mengukur dan menganalisa biaya pemeliharaan dalam sebuah level kualitas. Salah satu contoh indeks biaya mutu ini menggunakan dasar tenaga kerja langsung. Biasanya dihitung sebagai berikut. Quality cost index itu ada total quality cost dikali 100 dibagi direct labor cost. Data biaya mutu berikut ini dikumpulkan selama bulan Mei dan Juni. Sehingga kita jumlahin di bulan Mei total quality cost-nya berapa? Ada sekitar 4.000, 6.000, 10.000, 10.000 tambah 26, 36, 126.000. Sehingga 126.000 dibagi direct labor cost 90.000. Begitulah quality cost-nya, berapa persen. Tinggal kita bagikan aja. Berarti sekitar 120 dibagi 9, 12 bagi 9. Hasilnya berapa itu? Berarti 1,3 ya. Berarti 130%. Quality in cost index-nya 1,3. Oke, di sini untuk materi total quality management udah selesai. Dan ini pertemuan kita yang ke-15. Jadi pertemuan selanjutnya kita langsung ujian akhir ya. Oke, terima kasih.